Salam damai dan bahagia. Di sepanjang sejarah selalu ada pertanyaan yang muncul dalam batin manusia. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menanamkan kehidupan dalam setiap napas kita? Dan apakah sang pencipta itu memiliki kasih ataukah sosok yang kejam seperti perilaku alam yang sering memberi bencana? Atau keduanya? Agama-agama besar dunia telah memberi jawaban-jawaban yang berbeda namun saling menyiratkan kedalaman makna. Mari kita selami satu persatu dengan hati yang hening dan pikiran yang terbuka. Misalnya dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam, Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, maha tahu, dan maha adil. Ia adalah sang pencipta yang berdiri di luar ciptaan, namun berkenan turun tangan dalam sejarah manusia. Dalam agama Yahudi, Tuhan adalah Yahweh yang menyampaikan hukum-hukum suci kepada Musa di Gunung Sinai. Kasih Tuhan ada, tetapi ia juga menuntut ketaatan. Tuhan itu menghukum dan memberkati berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. Dalam agama Kristen, Tuhan digambarkan sebagai kasih yang paling sempurna. Ia turun dalam rupa manusia, Yesus Kristus, dan rela mati demi menebus dosa manusia. Dalam narasi ini, kasih Tuhan adalah tanpa syarat, meskipun masih ada konsep surga dan neraka sebagai ganjaran dan hukuman akhir. Sementara dalam Islam, Tuhan dikenal dengan nama Allah yang memiliki 99 nama, 2 di antaranya paling sering disebut adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Namun selain penuh rahmat, Allah juga disebut sebagai Al-Jabbar yang maha perkasa dan Al-Muntaqim yang maha memberi balasan. Dalam Islam, kasih dan keadilan berjalan beriringan sehingga Tuhan mengampuni tetapi juga menghitung amal dan dosa dengan teliti untuk diberikan pahala dan hukuman. Agama-agama Abrahamik mengajarkan bahwa Tuhan mencintai umatnya. Namun, kasih itu menuntut balasan berupa iman dan ketaatan. Sekarang kita beralih ke timur, ke ajaran Hindu dan Buddha. Dalam Hindu, Tuhan bisa dipahami secara personal maupun impersonal. Ada Tuhan yang bernama Brahman yang tak terbatas, tak terbayangkan, menjadi dasar semua kenyataan. Ada pula rupa-rupa dewa seperti Wisnu, Shiva, Krishna yang penuh cinta dan keagungan. Kasih dalam Hindu diwujudkan lewat hukum karma dan reinkarnasi, di mana semesta memberi kesempatan terus-menerus bagi jiwa untuk tumbuh, belajar, dan akhirnya mencapai moksa, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Tuhan tidak membalas dengan murka, melainkan mendidik melalui sebab dan akibat. Kesalahan tidak dihukum secara kekal, tetapi menjadi pelajaran untuk evolusi spiritual jiwa. Sementara itu, Buddha tidak mengajarkan Tuhan personal, namun kasih sayang Buddha, karuna, mengalir melebihi batas agama. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan dapat dihentikan melalui pemahaman dan pencerahan batin. Dalam ajaran Metta, cinta kasih universal setiap makhluk didoakan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga terbebas dari penderitaan. Dalam Buddhisme, welas asih bukan berasal dari Tuhan di luar, tetapi muncul dari kesadaran dalam diri, dari pencerahan dan kebijaksanaan yang tak lagi memisah antara aku dan engkau. Dalam agama Hindu, hidup manusia dipahami sebagai bagian dari samsara, yaitu siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali atau reinkarnasi. Jiwa manusia disebut Atman, bersifat kekal, dan merupakan percikan dari Brahman, realitas tertinggi. Tujuan utama adalah moksa, yaitu pembebasan jiwa dari siklus samsara dan bersatu kembali dengan Brahman. Pembebasan dicapai melalui karma baik, bakti, pengabdian, dan jnana atau pengetahuan spiritual dan yoga. Dalam ajaran Buddha, hidup juga berada dalam siklus samsara, tetapi berbeda dengan Hindu, tidak ada Atman atau jiwa yang kekal. Yang berinkarnasi adalah proses kesadaran
bukan entitas tetap. Melalui meditasi, moralitas, dan kebijaksanaan, seseorang mengikis keinginan dan kebodohan batin. Tujuan akhir adalah nirwana atau nibbana, yaitu padamnya nafsu dan penderitaan, keluar dari samsara. Lalu bagaimana dengan kejawen, keyakinan asli orang Jawa? Dalam kepercayaan kejawen, Tuhan bukan sekedar pribadi, melainkan sumber dari segala yang ada. Disebut sebagai Sang Hyang Tunggal, Gusti Kang Murbeng Dumadi, atau Sang Kan Paraneng Dumadi, asal dan tujuan dari semua ciptaan. Tuhan tidak digambarkan dalam rupa tertentu. Ia nyata tapi tidak tampak, hadir tapi tidak tersentuh. Ia bagaikan angin yang tidak kelihatan namun terasa, atau seperti rasa dalam hati yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tuhan dalam kejawen tidak menghakimi dan tidak menghukum dengan neraka abadi. Ia memberi hidup sebagai kesempatan untuk belajar, untuk menyempurnakan rasa dan menyatu kembali dengan asal-usul ilahi. Konsep kejawen tentang welas asih tidak dramatis, tidak berteriak tentang surga dan neraka, tetapi hadir dalam prinsip tepo seliro, empati, eling lan waspodo, kesadaran dan kehati-hatian, serta hamemayu hayuning bawono, mengindahkan keindahan dunia, menjaga keharmonisan semesta. Hidup dalam kejawen adalah perjalanan batin, bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk menyelaraskan diri dengan irama jagat. Melalui semedi, tirakat, puasa, dan lelaku, manusia diajak mengenali rasa sejati dalam dirinya sendiri, sebab di sanalah Tuhan bersemayam. Kejawen tidak menyuruh percaya secara dogmatis, ia mengajak merasakan langsung, mengalami kehadiran Tuhan, bukan di kitab, tetapi dalam sunyi, hening, dan laku pribadi. Kini, kalau kita bertanya di antara semua pandangan agama dan kepercayaan ini, manakah yang menunjukkan Tuhan yang paling welas asih kepada umat manusia? Dalam agama Abrahamik, welas asih Tuhan ada dalam bentuk ampunan dan kasih pribadi, namun tetap bersyarat, ada hukum, ada penghakiman. Dalam Hindu dan Buddha, welas asih hadir dalam bentuk kesempatan untuk berkembang melalui hukum alam yang netral dan penuh makna. Dalam kejawen, welas asih Tuhan tidak dibungkus dalam ancaman atau syarat. Ia hadir sebagai undangan lembut untuk kembali ke asal. Tuhan dalam kejawen tidak marah, tidak mencatat dosa dalam buku besar. Ia hanya menunggu kita untuk eling atau ingat dan mulih atau pulang. Kejawen memberi ruang untuk semua, bahkan untuk mereka yang tidak sempurna. Tidak ada neraka kekal, sebab dalam kejawen tidak ada yang kekal kecuali Sang Hyang Tunggal itu sendiri. Setiap ajaran membawa cahaya, setiap agama bagaikan jendela yang berbeda untuk melihat langit yang sama. Namun langit tetap satu, dan matahari hanya satu. Meski warnanya tampak berbeda tergantung kaca jendelanya. Agama-agama besar memberi kita peta, tapi kejawen memberi kita kompas batin, yaitu rasa, dan rasa tidak bisa diperdebatkan. Rasa hanya bisa dihayati. Welas asih yang sejati bukan sekedar kata dalam kitab, melainkan getar lembut dalam laku hidup. Ia hadir saat Anda menyapa sesama dengan senyum, saat Anda menanam pohon, saat kita hening sejenak di pagi hari untuk bersyukur bahwa kita masih hidup. Tuhan yang penuh welas kasih adalah Tuhan yang tidak takut manusia meragukannya, dan Tuhan yang tidak membakarmu karena salah jalan, melainkan menuntunmu kembali dengan sabar melalui rasa dan peristiwa. Itulah Tuhan dalam kejawen. Tuhan yang tidak berteriak tetapi berbisik lewat rasa. Tuhan yang tidak jauh di langit tapi berdiam dalam dirimu sendiri. Jadi jika Anda bertanya apakah Tuhan mencintaiku, kejawen akan menjawab, welas asih Tuhan adalah dirimu sendiri yang sedang mencari jalan pulang. Dan jalan itu bukan di luar sana. Ia ada di dalam diam, dalam rasa, dan dalam laku hidup yang selaras. Ingatlah, Tuhan bukan untuk dibicarakan, Ia untuk dialami, dan welas asihnya tidak akan pernah habis, sebab kita sendiri adalah bagian darinya. Tujuan hidup adalah perjalanan kembali dari asal, kembali ke asal, dari sangkan ke paran.
Tujuan utama hidup manusia adalah manunggaling kawula Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhan, sebuah pencapaian spiritual melalui keselarasan batin. Dan hidup harus dijalani dengan rasa, tata krama, welas asih, dan kesadaran diri. Dalam tapa, tirakat, semedi, lelaku, ngelmu, latihan batin untuk mencapai kejernihan jiwa dan menyatu dengan kehendak Tuhan. Jadi, dari uraian yang disampaikan ini, kejawen dan Buddha tampak paling menonjol dalam kebebasan dari konsep Tuhan sebagai penghukum dan lebih menekankan kesadaran, harmoni, dan kasih universal. Kristen sangat kuat dalam narasi kasih tanpa syarat, tetapi tetap dalam kerangka teologis penghakiman. Sedang Islam dan Yahudi tetap menempatkan Tuhan sebagai pengasih, tetapi juga sangat menuntut keadilan dan ketaatan.